Sejak awal Jokowi memerintah, salah satu fokus utamanya adalah memberantas mafia migas. Dibanding mafia lain di Indonesia, mafia migas lah yang paling sulit dilawan. Kenapa? Karena di sana melibatkan uang yang sangat besar dan pejabat, termasuk juga elit partai. Mau tahu? Ahok naik pitam lagi, sebut ada petinggi partai makan subsidi LPG 3 kilo, elit DPR auto ngamuk. Kalau bersih, kenapa risih Pak? Hajar mafia migas. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Bantu Pertamina melalui desa. Kan desa kan ngerti siapa yang susah. Ada lagi yang apa? Ada PSM untuk cek mana yang layak. Termasuk misalnya contoh, ada yang piara ayam, ternak ayam, butuh LPG. Kalau penghasilannya masih di bawah 500 juta ya kasih. Orang pengen masak, bikin keripik, masak rendang, UMKM, ya kasih. Selama kan Menteri Keuangan membuat aturan 500 juta ke bawah tidak kena PPh kan, pajak penghasilan. Kenapa nggak gunakan standar ukur yang sama? Salah satu mafia migas yang sudah berhasil dibasmi adalah Petral. Dulu, impor minyak kita selalu lewat Petral. Sesudah dibubarkan, mafianya malah menyebar dan terbagi dalam beberapa kelompok yang sama kuatnya. Dan percaya atau tidak, orangnya ya itu saja. Itulah kenapa kita tidak pernah berhasil membangun kilang pengolahan minyak di negeri ini. Kalau kilang sudah berhasil dibangun, maka impor minyak pasti akan turun. Kalau turun, maka keuntungan mafia juga turun. Ini yang tidak dimaui oleh mereka. Karena itu mereka melakukan banyak hal, mulai dari menyuap para pejabat supaya izin pembangunan kilang tidak keluar, sampai menakut-nakuti negara produsen yang mau investasi kilang di sini supaya jangan pernah mau antek Jokowi. Itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi mengenai kelangkaan nanti biar Pak Menteri BUMN yang jawab, ya, karena itu menyangkut Pertamina di bawah beliau, ya. Sejak awal Jokowi tahu itu, tapi dia harus bermain cantik supaya nasibnya tidak seperti Gus Dur yang diturunkan di tengah jalan. Dia mau tidak mau harus kompromi supaya Indonesia tenang dan tidak kacau ketika sedang mengusik sarang lebah yang sudah lama bersarang. Itulah kenapa saat Jokowi menjadi presiden lagi, salah satu ucapannya yang dikenal adalah "Sekarang saya tidak punya beban". Yang disebut tidak punya beban adalah dia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan para mafia migas itu yang selama ini dilindungi banyak elit partai yang mendapat bagian. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Masuknya Ahok di Komisaris Utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menduga ada petinggi partai politik yang mengelola agen penyalur subsidi LPG 3 kilo. Hal itu membuat terjadinya masalah, termasuk soal harga LPG 3 kilo. Ahok mengatakan akan mengatasi masalah itu dan siap membantu daerah mana saja yang mau menolong warganya mendapatkan barang subsidi. Ahok mengatakan Pertamina telah menemukan banyak agen nakal. Pertamina menurutnya langsung bertindak cepat dan tegas dengan langsung memutus kerjasama dengan agen nakal tersebut. Namun, Ahok belum puas dengan hasil itu. Karenanya, ia meminta pemerintah daerah membantu Pertamina untuk menertibkan ulah agen nakal tersebut. Keputusan Ahok tersebut memang ngeri, tegas tanpa pandang bulu, blak-blakan bahwa ada penyelewengan di Pertamina. Kita semua tahu bagaimana sifat dan watak Ahok yang tentu tidak akan langsung asal ngomong kalau tanpa dasar. Terlebih, ini soal tindakan kriminal.
tentu tidak akan bergerak tanpa ada bukti kuat. Dan melihat keputusan Ahok yang membongkar adanya oknum pejabat partai yang melakukan penyelewengan, maka tidak mungkin Ahok tidak memiliki bukti. Tapi mendengar pernyataan Ahok tersebut, anggota Komisi 7 Mulyanto langsung buka suara. Menurutnya, pernyataan Ahok tendensius dan bisa menjadi fitnah. Mulyanto pun meminta Ahok membuktikan dan menyebut siapa pejabat yang Ahok maksud. Politisi PKS tersebut mengatakan Ahok lebih baik bekerja menertibkan distribusi LPG 3 kilo, alih-alih melempar isu tersebut. Sebab menurutnya, pendistribusian LPG subsidi 3 kilo masihlah bermasalah. Salah satunya karena sistem pendistribusian yang masih terbuka, sehingga berpotensi besar tidak tepat sasaran. Belum lagi dengan persoalan penyimpangan, seperti pengoplosan LPG bersubsidi menjadi LPG non-subsidi. Menurut Mulyanto, kasus itulah yang menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga LPG subsidi 3 kilo di masyarakat, sehingga pengawasannya harus diperketat. Ya elah Pak, kalau memang bersih kenapa risih sih? Santai saja dong. Jika memang ada oknum yang terlibat, seharusnya Bapak membantu karena ini demi kepentingan masyarakat miskin. Ahok pasti memiliki bukti dan tidak mungkin juga dibuka sembarangan. Karena itu, wewenang pihak penegak hukum. Ahok cuma memberikan clue-cluenya. Apa yang dilakukan oleh Ahok tentu akan menimbulkan ketidaksenangan beberapa pihak. Belum lagi kalau sampai kilang minyak dan gas sudah bertambah, apalagi Indonesia misalnya tidak perlu lagi mengimpor migas. Apa yang terjadi pada mafia LPG dan migas? Tidak akan ada lagi pemasukan. Pemasukan yang jumlahnya tidak sedikit ini akan hilang begitu saja. Apakah mereka akan diam? Tentu saja tidak. Bicara soal uang jutaan masih oke lah. Bicara soal ratusan juta dan miliaran bisa menimbulkan cekcok. Apalagi ini menyangkut puluhan ratusan miliar, apalagi triliunan. Anda pasti tahu ya apa yang bisa terjadi. Kalau dalam film biasanya akan ada sabotase atau tindakan untuk menghalangi agar jangan sampai terjadi. Entah itu menghalangi pembangunan kilang minyak, meledakan pipa atau sumur, sehingga impor akan terus terjadi. Mereka tidak ingin ladang menggiurkan yang selama ini mereka miliki direbut dan hilang begitu saja. Makanya untuk mengatasi para mafia ini, butuh orang-orang yang benar-benar berkomitmen, yang tidak takut dan berani bertindak benar apapun yang terjadi. Yang setengah-setengah dan cuma bisa bersilat lidah seperti One Eye Born, gak akan bisa mengikuti ritme tugas yang berat ini. Makanya, Ahok adalah kombinasi yang tepat untuk memimpin Pertamina. Bagaimana menurut Anda? Kalau Nasdem itu clear loh, Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, apalagi yang mau lebih dari itu? Penyesalan Irma Caniago, Nasdem hancur lebur gara-gara Paloh ngeyel usung Anies, tegaskan tetap ada di pihak Jokowi meski tolak usung Anies presiden. Kecewa berat, ini semua salah Paloh. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Dengan nawaitu yang baik, dengan niat yang tulus, Presiden melakukan itu. Untuk itu maka rakyat Indonesia harus bersyukur memiliki Presiden seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Selain mengapresiasi Presiden, saya juga ingin menitip pesan. Lawan boleh dirangkul, namun kawan juga harus diajeni dan diapresiasi. Agar tujuan untuk mengkondusifkan suasana Indonesia menjadi lebih aman, lebih kondusif, akan dapat dicapai. Sehingga kerja-kerja pemerintah ke depan tidak terganggu oleh kegaduhan-kegaduhan, tidak terganggu oleh demo yang berjilid-jilid, tidak terganggu juga oleh ujaran kebencian, tidak terganggu juga oleh intoleransi dan politik sara. Dua yang laki-laki, Pak Joni Plate dan Pak Yassin Limpo, dua-duanya tersangkut kasus yang sangat teramat memalukan, yakni kasus korupsi. Jadi sekarang kalau kita beranggapan Partai Nasdem sebagai partai yang korup dan partainya koruptor, rasa-rasanya nggak berlebihan juga ya. Cuma dalam kurun waktu 5 bulan saja, 2 menteri Partai Nasdem jadi tersangka kasus korupsi. Dan mungkin di Pulau Asri dan terpencilnya di Kepulauan Seribu sana, di pulaunya yang sepi dan sunyi itu, Pak Surya Paloh, Om Brewok, dia kini harus sering-sering menghela napas dalam-dalam. Partainya, Partai Nasdem, berantakan. Dia memang belum membubarkannya, seperti janjinya dan sesumbarnya 10 tahun lalu.
Tapi Partai Nasdem benar-benar sudah berantakan. Hanya 4 bulan menjelang pemilihan anggota legislatif, pemilihan terpenting bagi suara partai, citra Partai Nasdem benar-benar ada di kondisi yang terburuk. Bisa jadi moral pasukan, moral kader-kader partai, moral para calon anggota legislatif sudah anjlok ke tingkat yang terendah. Program-program Presiden untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, agar para menteri juga mampu menjaga dirinya, agar jangan lagi ada yang ditangkap KPK. Karena itu akan memalukan Presiden, juga memalukan partai dan memalukan diri sendiri. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan komitmen partainya untuk tetap berada di Kabinet Presiden Joko Widodo hingga selesainya masa pemerintahan di tahun 2024. Irma menyinggung soal kehormatan dan komitmen atas pilihan Nasdem untuk tetap berada di Kabinet Presiden Jokowi. Demikian hal itu disampaikan Irma menanggapi kritik kepada partainya yang tidak menarik diri dari Kabinet Presiden Jokowi pasca tersandungnya 2 kader Nasdem yang menjadi menteri dalam pusaran kasus korupsi. Partai Nasdem memastikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya Bakar yang juga kader partai tersebut tidak ditarik dari Kabinet Presiden Jokowi. Siti Nurbaya menjadi satu-satunya menteri asal Nasdem yang berada di Kabinet Jokowi. Irma menerangkan bahwa komitmen Partai Nasdem sejak awal adalah mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya selesai di 2024. Meski demikian, Irma memastikan bahwa Nasdem sedari awal tetap kritis kepada pemerintahan sekalipun berada di dalam Kabinet Presiden Jokowi. Pernyataan Irma itu justru seolah-olah seperti menyalahkan Surya Paloh ya, karena keputusan Surya Paloh yang blunder mengusung Anies si antitesa Presiden Jokowi justru menghancurkan Nasdem itu sendiri. Irma sebenarnya ingin tetap ada di barisan Jokowi, tapi semua borok itu terbongkar seiring berjalannya waktu menjelang Pilpres 2024. Ini bukan intervensi dari pihak istana atau semacamnya, tapi ini bisa menjadi bentuk kekecewaan para kader Nasdem yang nasionalis, yang memang tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten. Tidak salah jika sebagai kader yang luar biasa loyal kepada Presiden Jokowi, lalu kemudian dipaksa untuk mendukung seorang bapak politik identitas yang juga menjadikan Irma Chaniago begitu geram bukan main. Yang sebelumnya Nasdem on the right track, kini malah melenceng jauh demi membela capres ngibul semacam Anies ini. Partai Nasdem memang telah melenceng jauh dari semangat restorasi Indonesia ketika pertama kali dideklarasikan sebagai partai. Diketahui ketumnya, Surya Paloh memastikan Menteri LHK Siti Nurbaya yang juga kader partai tersebut tidak ditarik dari Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan ada atau tidaknya kaitan dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan kader Nasdem lainnya yang menjabat sebagai menteri, Paloh mengatakan bahwa Siti Nurbaya bekerja secara profesional selaku menteri. Sebenarnya akan lebih jantan kalau Nasdem berani menarik para menterinya keluar dari istana sekaligus. Meskipun kita tahu Nasdem tak akan punya nyali, mau main 2 kaki, tapi juga mau merasakan gurihnya kursi menteri. Kira-kira mengusung Anies adalah sikap semena-mena atau bukan? Kalau mereka bisa berpikir matang, kira-kira mengusung Anies sudah dilalui oleh pertimbangan matang dan memikirkan efek terhadap koalisi pemerintah? Akan lebih dihormati kalau Nasdem terang-terangan mengambil sikap sebagai oposisi saja, yaitu menolak ketimbang bermain 2 kaki dan mengambil sikap mengambang. Ibarat Nasdem mau melenceng tapi masih takut dan mau main aman karena ada kadernya yang masih menjadi menteri. Lah kok enak. Tapi kita juga harus sedikit maklum dengan Nasdem ini. Jelas ada sesuatu. Belum lagi menteri-menteri Nasdem juga terjerat kasus korupsi. Kalau disuruh menjawab dengan jujur, Irma mungkin sebenarnya nggak setuju partainya mendukung Anies. Sedangkan kalau tidak mengundurkan diri dari Nasdem, mendapat bullying terus dari netizen. Ini juga yang harus menyapu bersih kotoran-kotoran dari Nasdem. Jadi, bagaimana? Mungkin bisa pindah partai kali Bu Irma? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar ya, Jurnalister.